Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Semoga sehat semuanya. Baiklah anak-anak, kita ketemu kembali di pelajaran prakarya bab 2 kelas 8. Kalian simak baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Subtopik yang akan kita bahas yaitu sejarah teknologi informasi dan komunikasi, kemudian media penghantar komunikasi. Tujuan pembelajarannya itu menjelaskan sejarah TIK, kemudian menjelaskan media komunikasi kuno, dan menjelaskan media komunikasi modern. TIK. TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi. Dibagi yaitu menjadi dua, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi yaitu segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. TIK mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dibagi menjadi dua zaman yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Zaman prasejarah TIK sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar dan menggambarkan informasi yang diperoleh dengan melukiskan di dinding gua, misalnya tentang buruan dan juga tentang binatang buruannya. Komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara, dengusan, dan menggunakan isyarat tangan. Yang selanjutnya yaitu zaman sejarah. Mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Periode perkembangan sistem informasi. Periode pada tahun 3000 sebelum Masehi. Tulisan pertama oleh bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol yang berbentuk dari piktografi sebagai huruf, mempunyai bentuk bunyi, penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, yaitu setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda yang jika digabungkan menjadi satu rangkaian akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan Sumeria. Pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Sebagai kertas, penggunaan kertas dari serat pohon papirus menjadi media yang lebih kuat dan fleksibel. Pada tahun 105 Masehi, Cina menemukan kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Adanya sistem pencetakan menggunakan balok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta dikenal dengan istilah sistem cap. Media komunikasi berdasarkan rentang waktu, yaitu media komunikasi masa lalu atau kuno, kemudian media komunikasi modern. Contoh alat komunikasi masa kuno. Piktografi. Digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi
berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. Contohnya seperti ini. Serat papirus. Pada masa 500 sebelum Masehi di Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Seperti ini contoh serat papirus. Asap. Asap digunakan untuk mengirim berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Dapat juga suatu pesan rahasia kepada teman atau lawan. Contoh asap. Terompet keong. Sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul, terompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Contohnya seperti ini. Contoh alat komunikasi masa kuno. Terompet tanduk hewan. Sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Saat perang atau menandai perintah dan pergerakan pasukan. Contohnya seperti ini. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang kertas dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Contohnya seperti ini. Merpati pos. Merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Dengan sifat-sifat tersebut, surat yang dibawa merpati pos pasti sampai pada tujuan dan sangat kecil kemungkinan surat tersebut nyasar. Contohnya seperti ini. Lonceng. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga bisa banyak digunakan dalam peribadatan seperti agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Contoh loncengnya seperti ini. Daun lontar. Sebagai media yang digunakan untuk menulis surat, daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar, di antara lain Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan lain-lain. Seperti ini contohnya. Kentongan. Berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah atau terjadi sesuatu. Tanda atau kode digunakan berbeda-beda. Kentongan besar bisa digunakan atau sebagai beduk. Biasa digunakan untuk pemberi waktu sholat atau yang lainnya. Contoh alat komunikasi modern. Surat kabar. Dikenal pertama kali tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Surat kabar dalam bentuk media cetak dan elektronik sudah ada saat sekarang ini. Radio. Guglielmo Marconi membuat radio pertama kali, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suaranya saja. Siaran radio menyajikan informasi, berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengarkan saja. Televisi. Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele yang artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja.
Siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Faksimil dikenal dengan istilah fax, berasal dari bahasa Latin yaitu fax silimili, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga bisa disebut telecopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan sesuatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik, yaitu alat komunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jauh jaraknya. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone bisa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Hand-talkie, alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan hand-talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman seperti satpam. Komputer atau laptop, seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Komputer ditemukan oleh 3 orang yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage.